Kebetulan kami memasok ada dua pasar ya, Iya. pasar lokal dan internasional. Oke, pasar lokal dan pasar internasional. Kalau boleh tahu omsetnya berapa kira-kira dalam 1 tahun? Untuk saat ini kebetulan karena Covid ya, pemulihan ekonomi jadi menurun. menurun. Jumlahnya kira-kira berapa kalau boleh tahu? Per Oktober kemarin baru kisaran dari 10 kontainer. 10 kontainer kan ekspor ya kalau. Iya. Kalau kemarin kalau nggak salah nih ya 10 kontainer barang terkirim. Baru ke Bogor ya. Amerika sama Korea. Baik, Amerika dan Korea. Nah, ini saya banyak melihat di sini ada banyak jenis keramik ya, Pak. Kalau keramik favorit di sini apa, Pak? Keramik favorit kebetulan saat ini karena di sini tuh ada 3 kriteria ya. Iya. Pertama keramik tradisional. Keramik tradisional tuh dari tanah liat. Sama semuanya juga tanah liat. Sama tanah liat ya. Cuma di kategorinya ada juga. Baik. Tradisional, fungsi dan hias. Fungsi dan hias. Ya. Kalau fungsi relatif ya. Fungsi, Kalau hias ya. sudah jelas interior. Interior. Baik. Nah, salah satu favorit di sini kebetulan di sini ada salah satu. Itu juga keramik kolaborasi antara wayang. Nah, Dengan wayang, ya. Menongkat karakternya. Baik, nah dari usaha Bapak dari desentralisasi tadi kan pasti ada banyak hambatan dan tantangan juga, apalagi pas Covid. Nah, apa sih Pak tantangan dari saat ini yang dihadapi oleh sentra industri keramik di sini? Mulai jam 10 aja. Siap. Baik Pak, kalau untuk tantangan ataupun ini ya mungkin dari segi pemasarannya ya Pak ya. Pemasaran. Ya, segi pemasarannya. Nah, sekalipun banyak pasar yang diminta, tapi kita di sini masih kekurangan tenaga kerja Pak. Betul. Karena adanya penurunan jumlah para pengrajin yang awalnya itu di angka 1.500 sampai saat ini yang terdapat hanya 800. Ya, ini karena Covid aja Bu? Atau emang nggak ada regenerasi? Nggak ada regenerasi, Ya, ya. Nah, terus mungkin dari segi kualitas juga ya, dari segi kualitas kalau untuk menembus pasar internasional atau pasar luar itu kita harus menjaga kualitas. Ya, menjaga kualitas. Sementara mungkin ya karena adanya penurunan dari para pengrajin itu sendiri dan nggak adanya regenerasi, terus yang menjadi hambatannya itu adalah jumlah produksi yang memang kalau seandainya kita bisa memenuhi pasar internasional, sebetulnya itu permintaan bayar sangat banyak teman-teman ya, karena kalau seandainya sudah terikat dengan kontrak kita yang nanti kena salahnya ya, kena penalti. Makanya para pengrajin di sini hanya membatasi semampunya mereka memproduksi gitu kan. Jadi salah satu kendala mungkin dari produksinya. baik, jadi tantangannya dengan produksi karena SDM-nya juga terbatas ya. Mungkin anak-anak mudanya pindah Jakarta Bu, di sini Banyak ya. yang kebalik. Banyak yang kebalik, Iya. ya. Nah, Bu, kalau tadi udah dilihat banyak tantangan. Jadi kalau dilihat dari segi bantuan, dalam arti bantuan itu tidak harus berupa duit ya, Iya. tapi juga asistensi, pelatihan. Gimana bantuan dari pemerintah atau perhatian pemerintah terhadap industri keramik di Klaten ini? Alhamdulillah tahun kemarin kita mendapat bantuan dari Dinas Koperasi sendiri karena UPTD Pengembangan Keramik ini di bawah naungan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Surakarta. Nah, tahun sebelum pandemi kita ada pelatihan dari bidang UMKM untuk meningkatkan regenerasi. Iya. Dengan jumlah peserta kurang lebih 20 orang. Baik. Nah, sementara ada juga dari Kementerian Perindustrian. Kebetulan baru kemarin kita mendapatkan bantuan alat karena memang ada permintaan dari para pengrajin untuk meningkatkan hasil produksi. Mereka mencoba untuk meningkatkan karena mencari regenerasi sangat sulit. Akhirnya ya para pengrajin berpikir bagaimana caranya untuk bersaing dengan produksi yang dari Cina yang memang produksinya cukup cukup bersaing ya di pasar internasional, yang akhirnya mereka berkeinginan atau meminta bantuan berupa alat. Yaitu kemarin tepatnya pada tanggal minggu kemarin pertengahan September baru launching turun alatnya, dan sekarang lagi melaksanakan pendampingan untuk penggunaan alat tersebut. Oke, baik. Jadi kalau sudah ada bantuan ya, asisten
Baik teman-teman semua, itu tadi yang dijelaskan dari Sentra Industri Keramik. Nanti untuk story-nya juga bisa dikembangin sendiri ya di Develop. Bapak Ibu makasih banget atas bantuannya. Ini teman-teman tuh penulis, mereka bukan wartawan. Kalau saya tuh bukan wartawan, blogger, nulis apa aja sih sebenarnya. Tapi nanti kita izin juga untuk muat cerita kita di perjalanan kita pada siang hari ini ya. Baik, makasih banget Ibu. Teman-teman yang mau belajar bisa belajar di sini. Boleh silakan. Habis ini kita langsung ke Ferry. Ya, dan Ferry kita sholat di sana dulu Bapak. Bisa di sana aja. Lihat sholatnya. Terus ini kalau mau misalnya apa nanya lagi itu nomornya. Iya, kalau ada nomornya nama boleh ya. Ada tantangan. Pleret itu kan ternyata mampu untuk di atas bakaran 1000. Nah, tuh kan ada yang 1000. Ini 1000. Ini 900. 900 warna merah, kalau 1000 kan semu gitu. Iya. Makin panas makin besi keluar. Suara pun makin nyaring kan. Jadi sebenarnya kalau keramik itu bagus kayak gimana? Nah, justru itulah tips yang paling pertama nih, yang namanya keramik yang bagus itu bukan dilihat dari body, tapi suara dan warna. Lebih bagus lagi. Kalau suara tring otomatis itu padat, bakaran stabil. Padat juga stabil. Ini nggak ada suara beda ya. Ini biar ada ini ya. Dari warna Suara dan warna. Kan masih mentah. Ini belum matang. Masih mentah. Ini belum matang gitu. Yang matang beda suaranya. Oh iya. Ya enggak kan, maksudnya sengaja. Ini biar sengaja. Kalau sengaja pecah. Enggak, pecah mah jamin. Makanya tantangan Pleret, kenapa mampu ke Eropa, Amerika? Karena buat outdoor kita tuh kan benda fisik. Ternyata maaf ya, kita bukan memakan Jogja, Lombok. Pleret itu terkenal tuh dengan kualitas. Walaupun gerabah, tapi kriterianya bisa di atas stoneware. Cuma baru kan bakaran di atas 1100. Makanya tapi obar cuman hilang karakteristik daripada merah batanya, itu aja. Jadi kasus peraknya apa? Ya khas Pleret itu dengan terakota itu. Setiap terakota itu tanah yang dibakar berarti terakota. Terakota itu ada 3. Ada terakota earthenware, ada stoneware, ada porcelain. Ya semuanya sama. Kalau di Jogja sama Pak? Ya, terakota setiap kategori terakota tanah dibakar itu terakota. Kalau di Jogja ada tempatnya apa? Tembikar juga. Cuman terakota Jogja, Bali, Lombok, Purwakarta, Sukabumi, Noyo beda-beda. Karena karakteristik Pleret itu punya keunikan. Nah, Pleret coba barang Jogja lihat. Ini Pleret itu ini asli nih, natural. Pleret itu punya keunikan dari segi warna. Terakota Pleret kan karena terakota Jogja atau seperti ada itu yang di ujung. Sekarang Jogja udah mulai mirip Pleret. Gitu. Makanya makanan Pleret bisa kisaran di atas 1000. Kan sebenarnya yang namanya gerabah itu di bawah 1000. Dibuktikan sama kami. Bahkan untuk permintaan luar, karena untuk Eropa dan beberapa musim kalau di luar negeri 4 kan. Ya. Semi, hujan, salju, itu untuk beberapa musim di outdoor itu 50 kita buktikan yang di depan itu udah hampir 10 tahun. Nah tujuannya gitu. Jadi kuat kalau kena Cuaca apapun begitu, makanya bakaran kami itu enggak sekedar 900, bahkan 1100 pun aman gitu. Walaupun hilang karakter terakotanya. Ini kan udah dibuktiin suhu gitu. Makanya tadi jawaban bagus keramik itu maaf ya, ini kurang. Karena dilihat bodinya bagus, jadi tertipu. Yang satu suara, 2 warna ya. Suara dan warna beda ya. Suaranya seperti tadi nyari, warnanya relatif. Ada warna hitam, tergantung suhunya kan makanya. Kalau nih. Bagus. Nah, kalau buktikan. Bisa. Nah, makanya Pak buktikan ya. Nih, kemarin. Ini 1250. Ini kemarin ngeriset. Jadi bukan riset, tetap lempengan di ternyata tanah Pleret
dibakar kapasitas di atas 1230 sekian itu menjadi stun kan? Oh, stone. Iya jadi batu kan? Ini buktinya maksudnya. Nah karakter player itu mampu di atas justru sekarang kan cuman kelasnya kelas studio. Banyak di Widayanto. Nah ini nih di Widayanto stunware putih tanah koslet. Jadi terakotanya terakota stunware. Kalau kami kan earthenware atau gerabah. Jadi karakternya itu masing-masing justru keunikan gerabah atau earthenware kita bisa melaburi stunware, bisa ke porcelain, bisa seperti yang di depan itu kan kayak gaya sepintas kayak porcelain, kayak batu, kayak marmer kan, padahal gerabah. Nah kalau porcelain nggak bisa mengikuti gaya kami, kelebihannya gitu ya. Kalau porcelain makanya perbedaan keramik dan gerabah apa? Kalau gerabah pasti keramik. Nah, kebalikannya, kalau keramik pasti gerabah. Kalau benar kalau gerabah pasti keramik, kalau keramik belum tentu gerabah. Karena keramik ini pengertiannya seni membentuk dengan tanah liat dan dibakar, itu keramik. Keramik itu ada 3 kategori kan, ada keramik bakaran rendah yang disebut dengan gerabah, ada bakaran menengah yang disebut dengan stunware, ada bakaran tinggi yang disebut dengan porcelain. Bakaran menengah kaitannya untuk alat makan minum manusia seperti mangkok, piring, kosek, wastafel, ya termasuk yang di meja itu bakaran menengah yang dilapisi oleh gelas biar aman, biar tidak ada porositas, biar asam dan garam. Kalau ke gerabah dan porcelain otomatis ke keramik ini yang dikejarnya, makanya ada Widayanto, tahu kan? Itu salah satu kelebihan keramik. Kalau gerabah dan porcelain pasti punya keunggulan masing-masing. Tapi dari keramik makanya keramik gerabah Purwakarta atau dimanapun di Jogja atau di Lombok yang dijual dengan karakternya sendiri, yaitu terakota itu. Bahkan tadi yang ditanyakan kualitas yang bagus itu satu suara, udah jelas suara pasti tidak manipul di sana. Ingat nggak? Oke. Beda-beda karena karakter tanah itu dari berbagai udah jelas. Setiap tanah ada 7 lapis. Jadi tanah itu yang paling bagus ya. Betul. Untuk gerabah, untuk earthenware. Jadi yang berbeda itu tanahnya kan. Karakter tanahnya. Kalau di Jogja tidak elastis. Tanahnya kurang. Betul. Jadi yang paling bagus di daerah sini. Kalau peleret kan keelastisannya sangat bagus ya, cuma elastisnya cuman kekurangannya dari kuantitas 1:5. Dia mah Jogja bikin 5, sekarang 5. Hari itu pun dibakar. Kalau kami kan ya harus ada dengan tidak bisa tahan juga. Harus benar, maksudnya begitu dibikin harus ada angin-angin lama proses tahapannya, nggak bisa tahan kejuan. Peleret itu karena peleret hitungannya 15 kali bikin satu belum 1000 karena alurnya tadi yang 6 itu malah bahan aja nggak cukup 1 hari yang bener kan. Kedua nggak bentuk, ketiga nggak dekor, pengeringan pembakaran itu nggak 1 hari walaupun lamanya pembakaran 24 jam tetap ada proses pendinginan itu minimal sama seperti lamanya pembakaran, makanya hitungannya 3 hari. Makanya hitungan kami peleret itu punya yang sebenarnya dari A sampai Z itu 15 hari hitungan sampai finish. Kalau baik 1